semua, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Masih di dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang teks berita. Gitar dipetik, merdu bernada, mengalun indah tembang kenangan. Giatlah belajar selagi muda, agar tidak menyesal di hari kemudian. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, perhatikan struktur teks berita berikut. Struktur teks berita terdiri judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita berisi informasi terpenting yang terangkum dalam Adik Simba atau 5W1H. Kemudian tubuh berita berisi informasi penting sebagai informasi pendukung. Sedangkan ekor berita berisi informasi kurang penting sebagai informasi tambahan. Judul berita. Setiap berita harus mempunyai judul karena judul menggambarkan inti terpenting berita. Judul hendaklah dibuat menarik, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Berikutnya adalah kepala berita. Kepala berita merupakan bagian awal atau paragraf awal dari sebuah berita. Bagian ini adalah bagian terpenting, maka penulis berita harus pandai merangkai kalimat agar memudahkan pembaca dalam memahami bagian yang paling penting dari keseluruhan berita. Selanjutnya adalah tubuh berita. Bagian ini merupakan kelanjutan dari kepala berita yang dinarasikan secara lebih rinci tentang kronologi dari peristiwa yang diberitakan. Dalam tubuh berita dimuat fakta-fakta yang menjadi pelengkap keterangan dari kepala berita. Bagian terakhir adalah ekor berita. Pada bagian ekor berita atau kaki berita dicantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting. Misalnya, daftar nama korban pandemi corona jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Nah, untuk memahami tentang struktur teks berita, perhatikan contoh berikut ini ya, anak-anak. Kalian pahami. Di situ ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, ini adalah suatu teks berita ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa baku. 2. Menggunakan kalimat langsung. 3. Menggunakan konjungsi bahwa, menggunakan kata kerja mental. 5. Menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi temporal. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku lebih mudah dipahami oleh banyak kalangan masyarakat dalam menulis berita. Bahasa yang bersifat populer atau bahasa daerah hendaklah dihindari karena bahasa-bahasa tersebut hanya dipahami oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan pembicara. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Perhatikan kalimat contoh langsung dalam cuplikan teks berikut ini. Perhatikan, yang tercetak berwarna merah merupakan bentuk kalimat langsung di dalam sebuah teks berita berikut ini ya. Selanjutnya, pemakaian konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Contoh,
BMKG menyampaikan bahwa gempa hari ini berkekuatan 5,4 skala Richter pukul 11 lewat 44 menit 14 detik WIB, berpusat di 18 km barat daya Rangkas Bitung, Banten. Lalu yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, yakin, khawatir, tersinggung, menerima, menolak, dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut ini penggunaan kata kerja mental. Ada kalimat berikut ini. Merasa salah sasaran, seseorang penerima dana BLT memutuskan untuk mengembalikan dana tersebut agar diberikan kepada yang berhak. Berikutnya menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, gempa bumi terjadi pada hari Selasa 7 Juli 2020 di Laut Jawa Jepara pagi hari pukul 05.55 waktu Indonesia Barat. Istilah yang terjadi adalah gempa bumi. Tempatnya ada di Laut Jawa Jepara. Waktu terjadinya, perhatikan, hari Selasa 7 Juli 2020 pagi hari pukul 5:55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terakhir, teks berita juga menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitannya dengan waktu, seperti kemudian, selanjutnya, setelah, sejak, awalnya, akhirnya, dan masih banyak lagi ya. Nah, anak-anak, perhatikan contoh penggunaan konjungsi temporal dalam cuplikan teks berita berikut ini. Nah, anak-anak, itu ada kata yang tercetak merah. Nah, itu adalah merupakan konjungsi temporal ya, penggunaan konjungsi temporal. Sebelumnya, kemudian ya. Nah, anak-anak yang hebat, sampai di sini perjumpaan kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia.